Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ramawani, NPM 220826189. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah mind mapping yang tentang prostatitis pada blok kidney and urinary tract. Berikut adalah mind mapping dari prostatitis. Jadi yang pertama kita membahas definisi dari prostatitis. Itu apa? Jadi prostatitis itu adalah sebuah kondisi peradangan pada kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih pada seorang pria. Penyakit ini dapat mempengaruhi pria dari segala usia, tetapi paling umum ini terjadi pada usia 30-50 tahun atau usia lanjut. Kemudian kita membahas gejala yang dialami dari pasien prostatitis. Yang pertama itu gangguan BAK, mulai dari susah BAK, kemudian BAK yang tersendat-sendat atau ada ketidakpuasan pada BAK atau anyang-anyangan, kemudian nyeri di daerah genital dan panggul, kemudian nyeri saat ejakulasi. Jadi apa penyebab dari prostatitis tersebut? Yaitu ada penyebabnya itu dia bervariasi, mulai dari salah satunya itu ada infeksi bakteri. Ini contoh infeksinya itu adalah bakteri E. coli, kemudian ada iritasi pada saraf, kemudian ada stres dan cedera. Bagaimana faktor resiko sehingga terjadinya prostatitis? Itu ada riwayat infeksi saluran kemih sebelumnya, kemudian riwayat penggunaan kateter, kemudian kondisi imun yang sedang rendah, contoh seperti DM atau penyakit imun lainnya atau autoimun, kemudian usia tua pada pria. Kemudian untuk patofisiologi dari prostatitis, jadi yang disebabkan oleh bakteri ini, pertama itu bakteri ini atau patogen dia masuk melalui uretra menuju prostat. Kemudian sehingga setelah bakteri atau patogen ini menuju prostat, setelah dia sampai di prostat, dia itu menyebabkan peradangan. Nah, sehingga memicu inflamasi. Nah, di inflamasi ini akanlah terjadi pembengkakan. Ada juga karena dia lagi infeksi atau inflamasi sehingga ada terasa hangat. Nah, disitulah mulai terjadinya prostatitis yang disebabkan oleh bakteri. Sehingga juga kalau dia ditekan dia terasa nyeri. Jadi bagaimana kita cara mendiagnosa dari penyakit prostatitis? Jadi yang pertama itu kita memulai menganamnesis pasien. Kita tanyakan identitas, mulai nama, pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian kita tanyakan keluhan apa yang dirasakan oleh pasien. Itu dia berupa gejala yang gangguan BAK tadi atau nyeri pada daerah genital, kemudian nyeri pada ejakulasi. Kemudian kita tanyakan riwayat dia, apakah ada riwayat termasuk dari si prostatitis, mulai dari umur yang usia lanjut, kemudian adanya pernah infeksi saluran kemih sebelumnya, riwayat memakai kateter sebelumnya. Kemudian setelah itu kita pemeriksaan fisik, dimulai dari pemeriksaan tanda vital, di mana pasien ini sedang terinfeksi sehingga kemungkinan pasien ini demam. Tapi bisa tidak, tapi kemungkinan ini demam. Kemudian kita mulai head to toe. Di head to toe itu bagian tubuh semuanya dalam batas normal, tidak ada yang terganggu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik khusus. Ini kita melakukan yaitu rectal suture atau colok dubur. Kemudian kita memakai sarung tangan dengan diawali memakai gel lubrikan. Kemudian kita mulai mencolok dubur, kemudian kita rasakan ini positif. Itu tandanya itu kita merasakan hangat pada prostatnya, kemudian membesar pada prostat, kemudian adanya nyeri tekan pada kita saat rectal suture. Pada pengusahaan penunjang juga kita melakukan darah lengkap. Di darah lengkap karena pasien sedang terinfeksi, hasilnya itu leukositosis atau leukosit ini meningkat. Kemudian
kita melakukan urinalisa midstream, di mana di urinalisa midstream ini karena dia juga sedang terinfeksi, jadi adanya leukosituria atau adanya leukosit pada urinnya. Itu lebih dari 5 lapang pandang besar. Kemudian nitrit itu dia positif. Bagaimana tata laksana dari prostatitis, yaitu kita beri obat antibiotik, kita beri ciprofloxacin 500 mg. Kemudian karena kalau dia demam, kita beri paracetamol 500 mg. Kemudian untuk edukasinya kita katakan kepada pasien untuk menjaga kebersihan bagian kemaluan atau genital. Kemudian kalau dia sudah tidak bisa kencing, kita melakukan terapi suportif, yaitu kita tata laksana dengan kateterisasi. Sekian dari video saya menjelaskan mind mapping tentang prostatitis. Saya mengambil daftar pustakanya itu atau sumbernya itu dari Dwarsa GWK tahun 2020. LUTS, prostatitis, BPH dan kanker prostat, peran inflamasi dan tata laksana, Surabaya, Universitas Airlangga. Dan saya juga mengambil dari Purnomo BB 2015, dasar-dasar urologi, Malang, CV Sagung Seto. Kemudian saya mengambil daftar pustaka dari Maulana R tahun 2023, prostatitis bakterial akut dan kronis, Jurnal Kedokteran Nanggroe Medica pada tahun September 2023.